Hanya pesan itu saja yang diucapkan Zainal. Kemudian ia mati kembali. Semua orang di ruangan itu tidak berhenti mengucap istighfar. Ibu Zainal menangis histeris sambil menyentuh wajah anaknya tersebut. Ia berharap anaknya masih hidup. Sayangnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam tubuh Zainal. Ada hal yang ingin disampaikan oleh Hilda. Fadil yakin pesan itu merupakan sebuah petunjuk tentang keberadaan jasad wanita itu. Dan kamar itulah satu-satunya jawaban. Fadil akan kembali ke hotel untuk mencari tahu keberadaan jasad Hilda. Sementara itu, di hotel, seorang pria yang tadi datang tengah malam tidak bisa tidur. Senapan angin disandarkan dekat dengan tempat tidurnya. Sementara topi koboynya, ia letakkan di atas meja. Ia masih syok dengan apa yang telah ia alami beberapa hari lalu di Gunung Pulau Sari. Bayangan demi bayangan terlintas di benaknya. Ia berhasil membunuh koloni babi yang menyerangnya. Ia juga sempat dibawa ke alam jin oleh seorang wanita yang berpakaian seperti ratu. Hingga akhirnya, Bobby berhasil menemukan Mira di sebuah perkampungan jin. Tidak mudah baginya untuk bisa menyelamatkan saudaranya itu. Dia harus melawan sosok genderuwo yang tidak lain adalah suami Mirna. Senapan angin yang ia bawa sudah tidak berguna di alam jin. Untungnya, Bobby berhasil mengalahkan genderuwo itu. Entah apa yang terjadi pada dirinya, tiba-tiba saja Bobby seperti punya kesaktian dalam tubuhnya. Dia tidak pernah menyadari kalau di dalam tubuhnya ada energi gaib yang sangat kuat. Ia berhasil membunuh dan melenyapkan genderuwo itu. Bobby keluar dari alam gaib itu dengan membawa Mira. Bobby tidak tahu kalau dia merupakan keturunan dari seorang kepala desa Pulau Sari yang melegenda. Ya, kepala desa yang dulu pernah menaklukkan kerajaan jin Gunung Pulau Sari. Selama kepala desa yang sakti itu menjabat, tidak ada koloni babi yang menyerang perkebunan warga. Kekuatan gaib yang Bobby miliki merupakan ilmu turunan dari kepala desa sakti itu. Sang Ratu Gunung Pulau Sari pun tidak berani menyakiti Bobby. Ia berhasil membawa Mira keluar dari gunung itu. Sayangnya, Bobby tidak menemukan jalan setapak tempat motornya diparkirkan. Ia keluar dari gunung itu melalui jalan yang tidak pernah ia tahu sebelumnya. Tengah malam, Bobby dan Mira tiba di sebuah jalan raya. Tidak ada perkampungan warga di sana. Sejauh mata memandang, hanya ada pepohonan yang berjejer di pinggir jalan. Mereka berdua duduk di pinggir jalan berharap ada mobil yang melintas. Mira, sapa Bobby. Sepanjang perjalanan dari alam gaib sampai turun dari gunung, Mira tidak berbicara sepatah kata pun. Tatapannya kosong. Dia seperti orang yang kehilangan akal. Sesampainya di rumah nanti, Bobby akan membawa Mira ke rumah sakit. Tak lama berselang, dari kejauhan terlihat sebuah mobil pick up yang tengah mengangkut sayuran. Segera Bobby berdiri lalu melambaikan tangannya. Mobil itu berhenti tepat di hadapannya. "Boleh numpang, Pak?" tanya Bobby kepada sopir yang berpawakan kursi itu. "Mau kemana ya?" "Ke selatan, Pak," jawab Bobby. "Oh, saya nggak ke sana. Saya mau ke pasar nganterin sayuran ini." "Enggak apa-apa, Pak, kami ikut aja." Yang terpenting bagi Bobby saat itu adalah pergi dari kawasan gunung. Urusan pulang itu gampang. Dia bisa cari penginapan dulu di perjalanan. Setelah 1 jam berlalu, Bobby sadar kalau mobil pick up itu membawanya semakin jauh dari selatan. Untung saja dia melihat ada sebuah hotel megah di pinggir jalan itu. "Pak, kami turun di sini aja," pinta Bobby. Dia akan menginap untuk semalam di hotel itu. Besoknya baru dia akan mencari kendaraan umum untuk pulang. Lagi pula, Bobby sudah sangat lelah dan ingin segera istirahat. Malam itu benar-benar tidak bisa tidur. Ia bangkit dari tempat duduknya lalu mengambil kunci kamar Mira. Dia berjalan ke kamar Mira dan membuka pintu kamar. Di dalam sana, Mira juga tidak tidur. Ia hanya duduk termangu di tepi tempat tidurnya. Bobby khawatir saudaranya itu malah jadi gila. Tak lama berselang, terdengar suara teriakan dari kamar nomor 111. Bobby terkejut. Ia lari ke kamarnya sendiri lalu meraih senapan angin. Tinggal tersisa 3 peluru. Kalau ada orang jahat di dalam kamar itu,
Bobby harus menggunakan sisa pelurunya dengan sebaik mungkin. Pintu kamar nomor 111 terbuka sedikit. Teriakan itu terdengar semakin keras dan terkesan seperti orang yang sedang dipukuli. Pelan-pelan, Bobby mendekat sambil menyodorkan moncong senapannya ke pintu kamar itu. "Jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk." Harry tiba-tiba muncul dari belakang Bobby. "Kamar itu angker," lanjut Harry. "Angker?" Bobby mengerutkan dahi. "Iya pak, jangan dekat-dekat dengan kamar itu." "Alah, persetan dengan angker." Bobby malah menendang pintu kamar. Hal itu membuat Harry lari ketakutan. Bobby heran lantaran tidak ada siapa-siapa di sana. Ia pun menutup kembali pintunya. Bobby sama sekali tidak takut, sebab yang ia alami di Gunung Purwosari jauh lebih mengerikan. Sesaat sebelum Bobby masuk kembali ke kamarnya, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang seperti mencakar-cakar pintu. Bobby pun menoleh. Tepat dari celah pintu kamar nomor 111, ada darah mengalir perlahan membasahi lantai. Bobby menggelengkan kepala. "Sebaiknya kau tidak menggangguku. Aku sudah pernah membunuh jin seperti kau," kata Bobby. Dengan penuh emosi, dia tendang kembali pintu kamar itu. Kali ini tampaklah seorang wanita dengan wajah penuh darah. "Kenapa kau mengganggu manusia?" tanya Bobby. Yang ditanya diam saja. Wajahnya datar menatap Bobby. Kedua kaki Bobby basah oleh darah. Wanita itu perlahan bangun. Kedua matanya merah. Ia mendekat kepada Bobby seperti hendak melukainya. "Sudah kubilang, aku pernah berhadapan dengan jin Gunung Purwosari. Kalau kau cari masalah denganku, itu salah besar." Belum sempat wanita itu melukai Bobby, tubuhnya sudah terbakar. Ia berteriak kesakitan sambil meminta ampun. Namun, api terus membakarnya hingga ia lenyap begitu saja seperti serpihan debu. Setelah wanita itu menghilang, tampaklah mayat seorang perempuan terbaring di atas tempat tidur. Mayat itu sudah membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Keesokan paginya, mayat itu teridentifikasi. Dia adalah Hilda, mahasiswa yang dikabarkan menghilang. Kejadian itu sangat ganjil. Keluarga Hilda malah menuduh kalau Bobby yang membunuh anaknya. Bobby pun sempat diseret ke meja hijau. Kesaksian Bobby tentang mayat Hilda memang tidak masuk akal. Tapi tidak ada bukti kalau Bobby melakukan pembunuhan itu. Setelah kasus selesai, Bobby fokus mengurus Mira yang kondisinya masih memprihatinkan. Ia tidak pernah bicara sepatah kata pun. Bobby akhirnya meminta bantuan seorang ustadz. Dia adalah Ustadz Firman yang juga ahli ruqyah. Sore itu, Mira dipakaikan mukena. Ia duduk di atas karpet permadani. Ustadz Firman mengenakan sarung tangan hitamnya. Ia lalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran sambil mengarahkan telunjuknya ke kepala Mira. Seketika saja, Mira tertawa terbahak. Kedua matanya melotot. Dia lalu menunjuk-nunjuk Ustadz Firman. "Siapa kau?" Suara Mira terkesan besar dan mengerikan. "Aku Firman, hamba Allah, musuh iblis. Keluar kau dari tubuh wanita ini. Ini tubuh istriku," kata sosok dalam diri Mira. "Tak ada jin yang menikahi manusia. Sekarang keluar atau kuhancurkan kau dengan ayat suci Allah," bentak Ustadz Firman. Ustadz itu lalu membaca kembali ayat-ayat suci Al-Quran. Jin di dalam tubuh Mira semakin berteriak kesakitan. Tak lama setelah itu, tubuh Mira lemas. Ia kemudian terkapar tidak sadarkan diri. "Kalian tidak akan bisa memusnahkanku." Ustadz Firman menoleh ke arah dinding. Di sana ada bayangan hitam berbentuk genderuwo. Bobby pun mendekat kepada bayangan itu. Dengan kemampuan gaib yang ia miliki, genderuwo itu terlihat kesakitan. Sesaat sebelum menghilang, ia berteriak, "Aku berjanji akan membawa istriku kembali," katanya, lalu lenyap begitu saja. Semua orang di ruangan itu mengembuskan napas lega. Mira perlahan siuman. Wajahnya pucat, kedua matanya sayu. "Om," parau suara itu keluar dari mulut Mira. "Akhirnya kamu sembuh." Istri Bobby tampak bahagia. "Makasih Ustadz. Saya tidak tahu kalau Mira ketempelan jin," ujar Bobby. "Sama-sama. Di gunung memang banyak jin. Kita harus hati-hati. Saya tidak menyangka kalau Pak Bobby ini sakti juga ya. Saya juga baru menyadari kesaktian ini setelah naik gunung itu Pak. Semenjak saat itu,
Mira kembali hidup dengan normal. Ori tidak menyangka kalau Mira bisa diselamatkan. Mereka tidak akan pernah naik gunung apapun lagi. Kejadian itu sudah cukup membuat mereka kapok. Beberapa bulan kemudian, kamar nomor 111 tidak lagi dipesan. Kamar itu sudah terkunci dan tidak pernah dibersihkan. Sarang laba-laba menjuntai di setiap sudut ruangan. Tempat tidurnya berdebu, tirai jendelanya selalu tertutup rapat. Kamar itu sekarang menjadi sangat menakutkan bagi seluruh pekerja di hotel itu. Padahal, sebenarnya sudah tidak ada hantu di kamar itu. Hanya saja, manusia yang menganggapnya angker. Tidak pernah terdengar lagi suara-suara aneh dari dalam kamar. Tapi, Harry, si resepsionis, masih takut kalau malam-malam harus melintas di depan kamar itu. Semakin lama, tersebarlah isu kalau kamar nomor 111 adalah kamar khusus jin. Sesungguhnya mereka, manusia, hanya menakut-nakuti dirinya sendiri. Selesai.